Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Desmonjunta. Di sini saya akan menjelaskan gimana perbedaan menggunakan website objek orientasi programming dengan tidak menggunakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lima yaitu pendekatan pengembangan. Yang pendekatan pengembangan. Objek yang menggunakan OOP akan membagi kode dalam bentuk objek atau kelas yang mempresentasikan entitas dan fungsionalitas tertentu. Misalnya, objek user bisa mengandung metode untuk login, logout, dan update profile. Sedangkan tidak menggunakan website OOP, cenderung menggunakan pendekatan fungsional atau prosedural. Kode lebih terpisah dan biasanya bisa menggunakan konsep objek untuk menyatukan data dan fungsionalitas dalam satu kesatuan. Nah, yang kedua, struktur dan organisasi kode. Perbedaannya itu OOP lebih lebih berstruktur dan modular. Dengan adanya kelas dan objek, developer bisa mengorganisir kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bisa digunakan kembali. Misalnya menggunakan kelas database connection bisa digunakan di banyak tempat tanpa harus menulis ulang kode connection ke database. Sedangkan tidak menggunakan OOP, Kode bis kode biasanya lebih tersebar dan kurang modular. Fungsi-fungsi fungsi atau prosedur seringkali berdiri sendiri dan jika ingin menggunakan logika yang sama di berbagai tempat, kode tersebut mungkin perlu diulang-ulang. Yang ketiga, penyusunan dan pengolahan data. Data. OOP data dan logika dipasangkan dalam kelas, dapat disimpan sebagai properti atau atribut dan logika sebagai metode. Hal ini memudahkan dalam pengolahan dan pemeliharaan kode serta meningkatkan keterbacaan dan pemahaman kode. Sedangkan tidak menggunakan website OOP, data dan fungsionalitas biasanya terpisah. Misalnya, data disimpan dalam array atau struktur data lain. Sementara fungsi untuk pengolahan data tersebut mungkin ada di tempat yang berbeda. Yang keempat, pemeliharaan dan reusabilitas. Perbedaannya itu OOP kode lebih mudah dipelihara dan dikembangkan karena kelas-kelas dan objek-objek yang sudah ada bisa digunakan kembali tanpa harus menulis ulang kode seperti fitur seperti seperti fitur intertines memungkinkan kode lebih fleksibel dan mudah diubah. Sedangkan yang tidak menggunakan website OOP, eh, data dan fungsionalis data dan fungsionalitas biasanya terpisah, misalnya data disimpan dalam oh maaf salah. Sedangkan yang tidak menggunakan website OOP, resolvabilitas kode bisa lebih rendah karena sering kode harus ditulis ulang jika ingin digunakan di tempat lain. Nah, perubahan pada satu bagian kode bisa mempengaruhi banyak bagian lain yang menggunakan kode tersebut. Dan yang kelima, skalabilitas. Nah, perbedaannya itu ya adalah objek yang menggunakan OOP lebih mudah diskalakan karena struktur kode yang modular dan terorganisir memungkinkan developer untuk menambah atau mengubah fitur tanpa merusak sistem yang sudah ada. Nah, sedangkan yang tidak menggunakan website OOP, website
Sedangkan tidak menggunakan website OOP bisa lebih sulit diskalakan karena kode yang tersebar dan kurang terstruktur membuat penambahan fitur baru menjadi lebih rumit dan berisiko menimbulkan error. Nah, eh, kesimpulannya adalah kesimpulan menggunakan website OOP memiliki kode yang lebih terstruktur, modular, dan lebih mudah dipelihara. Penggunaan konsep-konsep OOP seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme mempermudah pengembangan dan perawatan jangka jangka panjang. Sedangkan yang tidak menggunakan website OOP cenderung lebih sederhana dan cepat untuk dibangun pada tahap awal, tetapi bisa menjadi lebih sulit untuk dipelihara dan dikembangkan. Sering berjalannya waktu, terutama jika fitur dan kompleksitas wajib bertambah. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana codingan yang menggunakan OOP. Nah, di sini misalnya kita buat dulu browsernya. Misalnya kita buat tugas indeks saja, indeks tapi double x dot php ya. Hmm, oh, salah terus kalau browsernya itu maksudnya di sini kita buat. Nah, di sini pertama kita membuat HTML-nya dulu. HTML. Nah, di sini kita akan mengisi dengan atau kita buat dulu sebelum di sini kita buat dulu PHP-nya. Nah, misalnya kita buat nama, terus alamat sama kota. Kita buat dulu dolarnya, dolar baru nama sama dengan tanda kutip, sadai, dan titik koma. Sama aja kita buat, tapi bedanya kita buat alamat. Alamat sama dengan tanda kutip 2. Alamatnya di mana? Misalnya Jalan Pancing nomor 10. Nah, sama juga titik koma. Terus kota Medan. Nah, ini kan sudah jangan lupa kita tutup dengan tanda seru gini biar dia bisa jalan. Nah, di sini kita isi juga H1. Nah, di dalam H1 kita enter. Kita buat di sini misalnya nama titik 2 baru tanda sama dengan nama. Tapi sebelum ini kita kalau kita mau mewarnai bisa kita warnainya style
color, warna red. Oke. Nah, ini kan udah siap. Sekarang kita buat di bawahnya. Kan tadi kita buat ada nama, alamat, sama kota. Sekarang kita buat alamat. Sama juga rumusnya, tapi bedanya yang namanya ini diganti. H1, kita buat alamat. Alamat. Hmm, Eko. Jangan lupa menggunakan itu. Terus, lagi. Kok sebelah alamat. Jangan lupa ditutup. Nah, habis itu kalau kita mau warnai sama juga kita buat style, color, color itu warna, color, color, warnanya mau kita buat blue misalnya. Hmm. Terus di bawahnya kita buat juga sama, K1, kota, titik 2, sama dengan, oke. Yang ini nggak usah kita warnai. Kalau mau kita warnai juga bisa, tinggal tambahin style aja. Nah, kita simpan. Nah, cara melihatnya itu kita bisa menggunakan dengan cara gitu. Hmm, cara melihatnya kita buat localhost slash di ini kita cari cara mencarinya itu sebelumnya kita membuat browsernya dulu. Belajar pp slash meeting dua dua hmm, index.php. Nah, ini dia. Ini yang tadi saya buat. Namanya Sadai, alamatnya Jalan Pancing nomor 2, kotanya Kota Medan. Beginilah kalau menggunakan dengan menggunakan website OOP, Objek Orientasi Programming. Nah, cara membuat apanya itu browsernya sebelum kita mencari hasilnya kita buat dulu browsernya. Jadi di C dulu, list di C, terus di X sampai PRPL karena saya menyimpan di situ. Terus htdocs, ini htdocs. Nah, dan di sini website ini juga saya membuat websitenya belajar XAMPP. Nah, di sini juga saya buat meeting 2. Ya terserah nanti bagian untuk kalian kalau kalian buat mau namanya juga terserah. Yang penting berurutan jangan ada yang lupa saya sebutkan.
Nah, di sini juga saya buat nama-namanya. Ada indeks, ada contoh. Nah, begitu. Nah, cara mencarinya itu juga dengan menuliskan nama browser-browser yang kita buat tadi. Hmm, ini cara melihatnya di sini. Localhost slash belajar slash belajar xampp slash meeting 2 slash index x-nya double 2 dot php. Nah, sekian dari hmm, hmm, sekian dari presentasi saya, penjelasan saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.